Hai semua, saya Fani Dan saya Ardit. Kami berdua adalah pendeta Dan kami pasangan suami istri. Dan di podcast ini kami akan banyak berbincang tentang opini kami yang tidak selalu sama. Selamat mendengarkan. Mami, aku mau tanya nih. Ini Mami kan pendeta ya. Nah, aku pengen tanya sama Mami. Pelayanan apa yang menurut Mami itu paling menguras energi sebagai si introvert parah? Top 5 nih. Top 5. Top 5 pelayanan pendeta Natasha Yang paling yang paling menguras energi. menguras energi itu pelayanan kematian. Seripah. Oke. Kenapa? Karena kan kalau seripah itu kan kita nggak terima matang ya, maksudnya nggak langsung siap terus kita layankan firman terus selesai kan enggak. Kalau pelayanan kematian itu kan dari ketika beliaunya meninggal itu kan pasti sudah ada telepon. Jadi kalau di GKJ kita kan belum tentu keluarga ini tuh jenazahnya sudah rapi, jadi kan harus ngerukti dulu. Iya. Jadi kan berarti pelayanan Dimandikan. kematian itu dimulai dari sejak yang meninggal ini dipanggil Tuhan benar-benar nafas terakhir itu langsung ada telepon terus kemudian kan melakukan yang ngerukti itu. Jadi benar-benar ada yang benar-benar dari nol, benar-benar papinya juga pernah bantu di Tlogosari kan mengeluarkan yang kabar itu kan dari Oh rumah iya beneran dari benar-benar. nol. Jadi dari mengeluarkan jenazahnya, kemudian memandikan, kemudian mendandaninya, terus habis itu menghiasnya, pokoknya menemani itu. Terus kalau itu lewat malam kan ada lelean. Lelean tuh Tuguran. tuguran ya, pasti sampai Iya. malam gitu. Terus habis itu hari-hanya itu kan ada ibadah di rumah. Ada ibadah di rumah, kemudian nggak selesai di situ, tapi kan kita kan ngantar sampai ke makam. Jadi kita akan ngantar ke makam itu nggak peduli itu jam berapapun tetap harus dilayani, nggak peduli itu panas, hujan, badai, nggak peduli. Iya. Pokoknya harus tetap dilayani sampai selesai Iya. gitu kan. Iya sih betul. Nah, terus dimakamkan, setelah dimakamkan juga nggak selesai di situ. Tapi itu nanti akan ada baston penghiburan, di mana kita menghibur keluarga yang ditinggalkan itu. Nah, baston itu kalau di Tlogosari juga kadang nggak sekali. Jadi ada yang mengadakan baston tuh hari-hanya itu. Jadi benar-benar siangnya itu dikuburkan, terus sorenya itu baston tuh ada yang begitu. Terus nanti ada 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, terus ada yang 40, 100 gitu kan, 1000 ya. Pelayanan kematian ya. Dan waktu untuk mempersiapkan renungannya sangat singkat sekali Singkat, ya. karena kan kita nggak pernah tahu orang meninggalnya itu kapan. Jadi kan nggak pernah prepare firmannya. Iya. Jadi pokoknya harus langsung bikin. Jadi begitu ada kabar orang meninggal harus langsung bikin. Iya, itu Itu langsung nyala semua sih. langsung kayak Tubuhnya nyala, otaknya nyala, perasaannya nyala. benar. Iya capek. itu Nyala semuanya. itu termasuk, tapi ya Iya. tetap dilakukan dengan sukacita Iya, loh ya. iya. Tapi memang jujur bahwa itu menguras energi, iya. Oke. Oke, itu 05. Setuju sih aku karena memang apa ya? Kalau aku lebih kepada waktu mempersiapkan firman-Nya yang mepet. Ya, mepet dan karena kalau di Meranggen aku juga harus siapkan liturginya gitu. Belum kalau misalkan dimakamkan pagi hari harus cari fotokopian pagi hari. Sekarang bisa sih di tenaga kantor begitu. Tapi juga tenaga kantor harus cari misalkan ada fotokopian pagi hari yang mana yang masih buka gitu. Yang sudah buka maksudnya itu. Dan semuanya langsung nyala semua. Tubuh nyala, otak nyala, rasa nyala. Iya. Oke, itu 05. Nomor 4. Oh iya, nomor 4 itu tentang defisit. Misalnya gereja itu lagi defisit persembahannya, kemudian kan berimbas pada anggarannya dan lain-lain. Aku itu termasuk orang yang prepare. Jadi baik itu di rumah tangga
Mhm, kayak uang tuh harus ditata dengan rapi. mhm Nah, mhm. di gereja pun juga kayak gitu. Jadi ketika dapat kabar, wah ini gerejanya lagi defisit nih. Itu Iya. untungnya di Logosari itu tidak selalu. Jadi eh, kadang ya memang segala sesuatunya cukup hanya di titik-titik tertentu memang kemajelisan kami harus berhadapan dengan kasus defisit itu. Apalagi kalau ini Pak, jadi akunnya panik tapi teman-teman atau rekan sekerjanya nggak panik. Itu juga bingung. Oke. Jadi misalnya ini dapat kabar nih, Mhm. Logosari defisit gitu kan. Akunnya sudah piye yo cara notone gimana ya kita melakukan penghematan dan lain sebagainya. Tapi misalnya rekan sekerjanya jor-joran, tidak sepikir untuk melakukan efisiensi. Nah, itu juga bikin PR gitu loh. Oke. Ya Energi aku nggak sih. komen banyak sih ya. Meranggen defisit agak banget soalnya. Ya iya kan, berarti kan kamu Iya. ngalami juga kalau ternyata masalah itu tuh tentang defisit itu tuh ya memang menguras energi. Salah anggaran ya. Heeh, soal anggaran. Aku agak slow sih sekarang ya, karena dari pandemi kan Meranggen selalu defisit dan defisitnya banyak sekali gitu ya. Aku sudah mulai bisa, apa ya namanya ya, santai aja sih sekarang lihat Oke. defisit gitu ya. Selagi koperasi Sinode masih buka gitu ya, masih bisa pinjem. Biasa, Ah, ada solusi ya. banyak kok solusi dan yang terpenting ketika defisit itu adalah satu gereja itu punya rasa yang sama. Jadi satu gereja itu punya rasa yang sama untuk berpikir bagaimana caranya supaya bisa lebih, apa ya, efisien anggaran. Mm-mm. Satu rasa untuk menyelesaikan itu tuh Mm-mm. semuanya jadi enak gitu. Karena sudah bisa ya gitu. Mhm, gitu. Aku pertama masuk Meranggen kan sudah dihadapkan dengan Masalah itu. masalah defisit, utang, dan lain sebagainya. Awal-awalnya ngeri banget nih, ngeri banget. Aku berpikir, "Opo yo aku jadi beban?" dan lain sebagainya. Tapi sekarang enteng sih kayaknya, karena manajerial tuh ternyata harus ditata jauh-jauh hari gitu. Misalkan Mm-mm. tentang persiapan rumah emeritus begitu. Nggak bisa kok 5 Mm-mm. tahun sebelumnya, nggak bisa. Harus sejak pendeta itu ditahbiskan, harus mulai dipikirkan Biar gitu. nggak tiba-tiba bingung gitu Iya, ya. harga tanah kan naik terus. Sekarang berapa coba? Udah sangat tinggi sekali toh. Di Iya. Telogosari berapa? Di Meranggen ya sekarang sudah mulai Jadi padat gitu. maksudnya karena kalau aku di Meranggen memang dari awal berhadapan dengan masalah itu, akhirnya jadi lebih terbentuk untuk prepare gitu ya. Iya, Jadi santai karena memang belajar menyiapkan segala sesuatu. mhm, Jadi kondisi terburuk tuh sudah dibayangkan dulu, udah, jadi prepare untuk semuanya. mhm, Itu kalau Logosari kan eh tidak selalu defisit anggaran. Ada kalanya juga malah surplus gitu kan. Nah, tapi ya itu cukup cukup menguras sih karena aku termasuk prepare untuk di rumah tangga pun kan gitu. Gitu. Aku harus mhm, bagaimana cara mengaturnya. Itu iya, bukan mengeluh, wah ini kurang gitu, bukan. Tapi eh terus mikir gitu. Aku jadi overthinking. oke, Mikir, oke ayo oke piye oke, caranya biar semuanya cukup. iya, Jadi baik di rumah tangga ataupun di gereja aku sama kayak gitu. perasaan dan pikiran ya yang digunakan ya, Mm-mm, betul. oke. Ya itu nomor 4. Sekarang nomor 3 nih, Nomor ini lebih 3. menguras energi lagi nih. Iya, berarti semakin naik semakin Mhm, menguras energi. Nomor 3 itu menurutku kalau pas firman bertubi-tubi, oke. tapi beda tema. Wow, ya, oke, betul. Ya, bertubi-tubi beda tema, misalkan hari ini ada Hmm, 3 kali persekutuan gitu, misalnya, tiga-tiganya beda gitu ya? tapi materinya beda. Mending kalau firmannya tuh materinya sama atau ayatnya sama, itu kan bisa aku menggali teks itu, menggali tema itu untuk tak bawakan di misalnya tiga tiga kegiatan. Mhm, Enggak, ini yang menguras energi itu kalau itu nggak bisa dipakai. Jadi satu firman untuk beberapa mhm, kegiatan nggak bisa. Jadi mhm, itu sih. Jadi saya menguras energi misalnya
kamu harus ke Beston penghiburan orang yang baru saja meninggal, tapi tidak lama kemudian ke Beston lahiran bayi Bodoh. atau ke Beston nikah. Yes. Nah, itu kan emosinya Beda. kamu Perbedaan datang ke emosinya beda ya. kamu datang ke rumah ini kondisinya lagi berduka. Tapi kamu datang ke rumah yang ini lagi sukacita. Kamu harus Oke. membawakan beda. Atau misalnya kayak kayak pas ada momen yang tumpuk-tumpuk pernah tuh kalau nggak salah di hari itu Rabu Abu, tapi hari itu ada pemilu ya Februari kalau nggak salah. Mm-mm, mm. Tapi hari itu Valentine. Itu emosinya tuh Oh aneh. iya aneh banget betul betul. Pemilu, Ah, oh kita kan berarti pasti firmanya mengarahnya ke yang yes. begitulah. Oh Ah, memilih dengan bijak apa segala macam. Tapi hari itu juga dari abu-abu. Valentine. Ah, Valentine Valentine tuh dulu. kan kayak nuansanya tuh manis, Ah, sweet, yang happy gitu. Itu kan beda. Rabu romantis. Abu itu kelabu. Iya Ya, Rabu betul. Abu kan kelabu yang gloomy, yang yang Gloomy gloomy, Wednesday. Yes. gloomy Oke oke gitu. betul 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 Emosinya sih aneh, betul sih. aneh. Kecuali kalau satu firman bisa tak pakai di beberapa kali kegiatan sih aku. Tapi ini misalnya dipaksa dengan harus beda-beda, emosinya beda-beda itu cukup cukup ya piye ya agak memang menguras sih gitu. Oke oke. Iya bener sih. Kan? Jadi kalau dulu ada orang yang bilang ke aku, "Alah dadi pendeta ki gampang. Nek khotbah kan padha karo guru nek ngajar toh." Beda, Aduh, beda. bagiku beda banget. Guru itu Heeh, sudah punya materi yang dipersiapkan dan dia betul. mengajarkan setiap tahun kepada peserta didik yang berbeda. Jadi Diulang-ulang. materinya sama pun tidak apa-apa gitu. Tapi kalau pendeta minggu ini khotbah, perumpamaannya dipakai lagi di minggu depan. Nggak bisa. Wow, sudah berapa panyarwe datang tuh. Gitu. Ora Jadi tau sinau menurutku, iki oh, pendetone pendetanya ora tau gitu. sinau ki, ora tau maca Ora tau maca buku ki, buku. dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya menurutku pendeta itu membuat apa ya, pengajaran-pengajaran yang selalu baru setiap saat gitu. Jadi fresh terus. Harus secara tidak sadar dituntut untuk fresh terus karena ketika Bener. kita menggunakan ilustrasi yang sama, 3 minggu lagi digunakan dan ada jemaat yang masih ingat begitu, Ya. itu udah jadi nilai minus tuh, itu. Aku merasa bahwa, wah iki pendeta iki dadi produsen tenan iki, produsen pengajaran tenan Harus iki. selalu baru yang Beda ya, dibawain. heeh. Harus selalu baru dan selalu mengena, harus harus nancep Iya, gitu loh. betul. Aku ngajar gitu, ngajar di STM tuh lebih ringan ya, karena materi-materi aku menyusun, besok ketika tahun ajaran baru, kan peserta didiknya juga baru. Jadi aku pengajaran yang sudah pernah tak buat, hanya mungkin tak bedakan di, eee, aplikasinya, menyesuaikan perkembangan zaman aja, gitu. Tapi kalau ini, aduh, tafsirannya sama aja mungkin kalau ada yang ngeh, jadi sesuatu yang, eee, minus negatif gitu ya. Oke oke, aku setuju juga yang ini. Terus sekarang nomor 2, ini Nomor yang 2 lebih ya. menguras energi nih, nomor Lebih 2 nih. menguras energi lagi. Konseling rumah tangga. Oke, Jadi kenapa kok begitu? Sebenarnya dari kecil tuh papi aku tuh selalu diajari sama mama untuk tidak suka nonggo, tahu nggak? mhm, Nonggo. iya, Nonggo itu eh karena kan kadang kalau di kampung itu kan nonggo atau ke rumah tetangga itu kan untuk gosip atau untuk ngerumpi. mhm, Nah, mama itu tidak melakukan itu dan mhm, juga melarangku untuk melakukan itu. mhm, Jadi jangan main ke tetangga hanya untuk ngerumpi, hanya untuk gibah gitu nggak boleh. mmm, Jadi makanya kami kan di dalam rumah, kan, anak rumahan. Nah, tapi setelah jadi pendeta kan beda. Kita harus mhm, eh, kadang malah dimintai tolong untuk datang ke rumah orang, bahkan mhm, untuk kadang dalam tanda kutip mencampuri urusan rumah tangganya mhm, orang. Jadi misalnya ada mhm, rumah tangga yang lagi bermasalah. mhm, Kita diminta untuk datang ke situ untuk ya nengahi lah, eh, ya ngasih saran atau apa menemani mereka berproses. Nah itu agak melelahkan buat aku karena sebenarnya aku
Aku tidak suka ngurusi urusannya wong. Hmm. Menurutku ngurusi urusannya wong tuh kayak kamu ngapain sih gitu loh. Jadi sebelum jadi pendeta tuh menurutku janganlah suka ngurusi urusannya orang. Itu kan urusannya dia. Kita juga belum tentu sebaik dia gitu. Mm-mm. Tapi ketika aku sudah jadi pendeta itu beda, Pak. Hmm. Justru kita disuruh untuk ngurusi urusannya wong kadang. Iya betul. Nah, itu aku yang harus piye ya, harus berubah antara aku yang sebenarnya tidak suka menghakimi orang, nggak mau ngurusin urusannya orang lain gitu. Ya Mm-mm. kalau orang apa salah atau bikin salah atau apa ya, ya udah gitu loh. Itu sebelum jadi pendeta. Setelah jadi pendeta, aku jadi agak sedikit punya kewajiban untuk nyemplung ke tengah-tengah rumah tangga orang. Itu tidak nyaman sebenarnya. Oke. Tapi itu bagian dari kewajibanku yang ya udah gimana lagi. Gitu Yes. menguras Menguras energi. ya, buat mami menguras ya. Iya. Oke, oke, oke. Apalagi kalau masalahnya agak kasus yang agak-agak berat gitu, itu menguras. Oke, Kayak oke, oke. ini urusan pasangan suami istri tapi aku harus eh di tengah-tengahnya atau aku harus nyemplung di tengah-tengahnya untuk menjadi apa ya teman melangkah tuh berat, berat buat Iya, iya, aku betul, betul. gitu. Oke, itu dua ya. Dan inilah Kok guyon? nomor satu hal yang atau pelayanan yang paling menguras energi. Nomor Mm-mm. satu. Ini mediasi konflik dalam gereja. Jadi Wow. misalnya di gereja tuh ada orang yang apa ya berkonflik, tapi itu tuh di dalam gereja Hmm, gitu. Jadi misalnya dua orang di dalam gereja berkonflik, kue marak kayak aku cumbleng. hmm, Karena aku tuh sebenarnya nggak suka kayak gitu-gitu. Benci banget aku, benci banget. Nggak suka banget aku kalau ada yang ribut-ribut, ada yang nggak akur, ada yang percekcokan, ada yang wes pokoknya kayak gitu tuh aku sangat amat sangat 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 tidak suka. hmm, Itu menguras energiku. Aku harus gimana caranya untuk ngereh-reh mereka, hmm, untuk ayo toh ojo ojo jodakan. Itu tuh hmm. menurutku susah banget Di gereja di gitu ya. gereja. Lah sama-sama di gereja, sama-sama pelayanan, we kok congkrah, sama-sama pelayanan aja kok perkara beda pendapat aja kok dadak Ribut. ribut. Aku tuh nggak suka lah. Ini kan menurutku orang sama-sama ribut di gereja tuh karena dua-duanya tuh sama-sama mencintai gereja. Oke, iya. Sebenarnya kan sama-sama cinta gereja nih, makanya mereka sampai ribut Heeh, heeh, mempertahankan heeh, pendapatnya gitu kan. heeh. Ini sebenarnya kan poinnya adalah dua orang ini sama-sama cinta sama gerejanya Mm-mm, gitu, sama kayak aku kan. Ya mm-mm, karena ayo nek memang kita tuh cinta sama gereja ini ojo podo ribut gitu loh. mm-mm. Lah kalau ribut tuh aku gemes rasanya tuh. Ih gitu loh. Gemes Kapites. banget. Heeh. Rasanya tuh pengen dipites gitu. Maksudnya gini loh, jangan kalian ribut-ribut di gereja tempat saya melayani. Itu aku gemes banget pokoknya. Lah, lebih marahnya lagi kalau misalnya dua pihak ini kemudian menjodak aku. Lah. Tahu menjodak ya? Iya, iya. Jadi akunya yang jadi dimusuhin, jadi tidak diterima di kubu. Keduanya. Nggak diterima di kubu yang satu dan nggak diterima di kubu yang lain karena dianggap kayak kubu yang ini merasa aku ngebelain yang satunya. Nanti Heeh. kubu yang ini merasa aku ngebelain di satunya. Akhirnya Oke. aku tuh jadi nggak kayak dalam pertempuran ini aku nggak ada temennya. Diserang malahan. Kalau diserang ya enggak juga Enggak, sih, tapi enggak diajak. dicurigai. Oh, Jadi dicurigai. kayak ya itu tadi kubu misalnya kubu A ini curiga aku adalah bestinya kubu B. Mm-mm. Tapi kubu yang B itu merasa aku tuh pasti ngebelain kubu A. Lah itu aku benci. Hei, kalau aku boleh ngomong ya, aku ki orang belani dua-duanya. Aku Hmm. sebel sama dua-duanya. Kalian bikin ribut di sini, ya, Hmm. merusak kedamaian. Itu aku nggak suka. Gitu. Sama-sama batu tuh aku nggak suka. Rasanya ih.
kalian tuh mengganggu. Ini tuh masih ada banyak, toko saat itu kan ada 800-an jiwa. Mhm, 800-an jiwa, 300-an kakak begitu. Maksudnya ada banyak sekali penghuni gereja ini. Ada mhm, banyak sekali anggota dan jangan sampai hanya karena beberapa orang saja itu bikin nggak damai. Itu menguras energiku banget gitu. iya. Karena kan kita Mm-mm. kita sing dandani ya, Dan dandani itu suasana ya. kayak mereka membuat luka satu sama lain, terus aku harus beli Hansaplast. Ngerti kan? Iya, Kayak mereka saling melukai, tapi nggak saling mengobati. Aku mencoba untuk iya gitu loh caranya supaya damai itu mengganggu ketentraman banget. Itu mmm, mengganggu ketentraman jemaat yang lain yang baik-baik aja. Tadi aku bilang ada 800 jiwa yang baik-baik aja gitu. mhm. Itu mengganggu tidurnya aku juga hanya karena mikirin dua kubu atau bahkan dua orang yang eh, gitu. Oke, oke, oke. Jadi tolong banget, jangan ribut, jangan ribut. Tolong banget, jangan ribut. Iya, Kalaupun iya. memang ribut ya, tolong jauh-jauh dari telingaku supaya aku nggak dengar. Karena Ya jangan ribut lah. Jangan oh jauh-jauh, ya jangan ribut lah. soalnya tuh aku kayak gitu mikiran. Mmm, Jadi maksudnya yang berantem kan orang lain. Tapi mhm, aku mikiran gitu loh. mmm. Aku yang Dampaknya bagi sedih. orang banyak gimana gitu ya. Maksudnya tuh ya itu tadi aku mikir dengan 800 jiwa ini yang jadi terusik ketentraman kedamaiannya gitu. Itu jangan jangan gitu dong gitu loh. Itu Oke. sangat menguras energi. Oke, Itu 5 itu ya. ya Itu 5. top 5 eh, yang paling menguras energiku di pelayan. Kalau tapi kan kita harus saling berbagi dong. Apa yang belum tak sebut mungkin. Ah, ya itu aja ya mungkin Nah, ya. apa yang belum tak Aku setuju sih sebut? sama yang Mami bilang ada top 5 itu aku setuju semua itu menguras ya, menguras. Walaupun memang, semuanya itu kita lakukan dengan sukacita dan apa ya, dengan tulus aja gitu. Kadang kala kalau sesuatu dilakukan dengan tulus dan sukacita itu Iya, energinya nggak cepet hilang kok, nggak cepet habis kok benar, gitu. Nah, benar, benar. kalau aku sih yang aku rasakan berapa tahun nih jadi pendeta ya? 2021 akhir, 2 tahun ya, 2 tahun lebih aku jadi pendeta, 2 tahun setengah jadi pendeta. Yang aku rasakan adalah karena aku pendatang dan berusaha untuk menyesuaikan Mm-mm, bangunan teologi di satu mm-mm, gereja itu, dan ketika kita adalah orang-orang fresh graduate menerima mm-mm. teologi-teologi baru dan melihat teologi-teologi yang terjadi ada di gereja itu tuh ada rasa gimana ya, eee, pengen bongkar, tetapi ini kearifan lokal gitu, Hmm, gitu. Ini pengen kita bongkar, tetapi ini mm-mm. kearifan lokal gitu. Jadi teologi yang sudah kebangun di Mhm, gereja yang baru iya, kita datang itu, kita pengen eh, apa ya diperbarui atau heeh, gimana? Tapi itu kearifan itu lokal. kearifan lokal atau mungkin itu bangunan teologi pendeta sebelum aku, Mm-mm. gitu. Jadi papi nggak sembarangan. Enggak sembarangan, aku malah lebih kepada, ya sudah apa yang sudah berjalan ya, ya sudah biarlah berjalan saja, gitu. Biar berjalan saja, tapi kemudian banyak banyak juga jemaat yang jadi kepisah jadi 2 kubu gitu loh. Ada satu orang yang merasa bahwa, "Lho terus ngopo Mas Adit ono ning kene? Kan Mas Adit ada di sini kan untuk membawa perubahan," begitu. Tetapi kubu satunya ngomong, "Ah, iki semenjak ono Mas Adit diganti-ganti kabeh, dadi bingung." Nah, Mm-mm. aku tuh ada di tengah-tengah itu gitu loh, mau gimana gitu. Nah, makanya setiap hal yang tak lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin itu tak pakai dasar teologisnya.
Apa apapun itu, tak pakai dasar teologisnya, Mhm. begitu. Jadi ya harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Misalkan sebenarnya aku punya ide nih, dengan melihat apa yang terjadi di gereja gitu toh, eee, kesannya ini yang tak lihat ya dari sudut pandangku sebagai orang baru begitu. Aku tuh punya kesan bahwa yang melayani itu majelis gereja. Mhm. Jemaat adalah objek yang dilayani, Penikmat pelayanan. penikmat pelayanan kemajelisan. Mhm. Iya. Secara teologis salah ini. Yang Gereja kan harusnya yang saling menurut kamu melayani. benar adalah ya semuanya turut Semuanya melayani. turut melayani, semuanya ikut melayani Oke. demi kemuliaan nama Tuhan. Heeh. Servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Jadi semuanya tanpa Semuanya terkecuali. tanpa terkecuali harusnya harusnya saling melayani. Yesus aja mengajarkan para muridnya untuk saling melayani. Mhm. Tetapi event-event ataupun acara-acara yang dibuat di gereja itu tuh hampir semuanya seperti ini buatan majelis, produk majelis gitu, jemaat penikmatnya saja. Mhm. Seperti contohnya aja dalam hal simpel ya, ibadah di gereja. Pelaku dari pelaku, pelayan dari Ibadah ibadah itu kan semuanya kabeh majelis. majelis, ya toh? Hmm. Unsur warga ikut melayaninya di mana gitu. Aku malah punya ide yang mungkin ketika tak lempar agak nyeleneh gitu ya, agak nyeleneh gitu. Bagaimana jika ada jemaat yang dijadwalkan untuk turut serta dalam pelayanan ibadah? Misalnya, Contohnya, pertama, jadi pemimpin liturgi, oh, ya toh, liturgos. liturgos. Liturgos, ibadah kita kan ibadah dialogis ya. Ada Mhm. pihak Allah, ada pihak jemaat gitu. Nah, Mhm. liturgos itu kan mewakili pihak jemaatnya. Nah, kenapa tidak liturgosnya itu dari jemaat gitu. Terus yang kedua, penerima tamu itu kan selalu majelis. Mhm. Dijadwal kan mesti majelis penerima tamu. Mhm. Itu semakin menguatkan kesan bahwa majelis itu Yang powerful dan bisa dikritik kapanpun, gitu kan. Karena koyok ning ngarepan menyambut jemaat seperti dia pelayannya, kemudian jemaat itu penikmat, kayak tamu gitu heeh, ya. tamu, penikmat pelayanan gitu. Nah, Oh, bagaimana jika ikut. penerima tamu selain dari majelis, ada satu 2 dari majelis, juga ada dari jemaat? Oh, Toko Sari udah gitu sih. Ini bagus. Dijadwalkan jadi gantian gitu. Mhm. Minggu ini Pakai ya. stola tetepan. Oh, Itu kalau Toko mereka Sari sih tetap nggak pakai pakai. stola, karena stola itu kan menandakan bahwa dia pelayan gitu kan, pelayan hari itu gitu. Oh, Aku sih begitu. Aku pengennya sesuatu yang mungkin ini jadi simpel tetapi penuh makna begitu. Bisa mengubahkan pemikiran bahwa kita itu semuanya turut melayani, oke. gitu. Jadi tadi kan kita ngomongnya tentang eh, apa yang paling menguras energi ya. Mhm, Dari 5 yang sudah aku sebutkan, kamu nambahin satu tentang beradaptasi dengan bangunan teologi yang sudah ada sebelumnya. mhm, Jadi ketika kamu masuk nggak asal pembaharuan-pembaharuan kayak mhm. semuanya diubah-ubah, Iya, semuanya enggak, digeser-geser, mhm. semuanya dihapus-hapus, Iya, enggak. enggak. Tapi beradaptasi dengan bangunan teologi yang sudah dibangun pendahulu sebelumnya itu juga menguras energinya Pak. Jadi meskipun Papi punya ide baru, meskipun Papi punya eh, pendapat yang mungkin akan bikin pelayanan jadi lebih bermakna, kadang memang harus ngerem dulu. Iya, iya, Jadi nggak supaya nggak langsung bler-bleran semuanya langsung ditempel-tempel sesuka hati gitu nggak bisa. nggak bisa. Ya setuju sih, itu juga termasuk menguras energi ya. Tapi Menurut menurutku energi. bagus. Jadi maksudnya gini, kita sebagai pendeta yang muda yang baru datang, eh, belum lama melayani di gereja itu, nggak bisa sembarangan ngubah-ngubah apa yang sudah ada sebelumnya. Meskipun idemu itu benar.
meskipun idenya itu mungkin baru, meskipun Mhm, idenya itu benar, meskipun baru, meskipun benar, tapi nggak bisa langsung ngubah-ngubah kayak gitu. mhm, Jadi memang kita harus tahu kapan kita harus ngerem, kapan kita harus ngegas, kapan kita harus sampaikan idenya, kapan ide bagus itu perlu untuk ditunda dulu supaya kita nggak kurang ajar dengan bangunan teologi yang udah iya, ada sebelumnya. betul. Jadi sopan lah ya Sopan, masukinnya. betul, Bukan langsung kayak ganti aja nih, ini nggak bener ini, itu nggak boleh gitu. Kita juga harus lihat-lihat dulu ya iya, gitu bahwa dari bangunan teologi yang lama yang sudah ada itu juga pasti ada poin-poin oke-nya kok. Tuh. heeh, Jadi mencoba untuk jadi pendeta baru, pendeta pendatang yang sopan ya, iya, nggak asal ganti-ganti aja nih heeh, gitu. Jadi bukan karena tapi punya ide baru terus langsung di blerge, di-blare ke iya, pokoknya janganlah, pokoknya harus manut aku, yang bener tuh aku, yang bener tuh yang begini, dasar teologisnya begini enggak. Tapi mhm, ya udah, kayak sama kayak kalau kita mendampingi angan, kalau udah dikasih tahu tapi ternyata angannya belum bisa nerima ya 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 udah. udah. Besok-besok kita jelasin ulang gitu kan. Ya, 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 Oke ya. oke, Oke, oke. dan Jadi itu ya cerita itulah tentang pelayanan yang menguras. Kita mencoba untuk tidak tidak menutup-nutupi dan melakukan obrolan dengan sejujur-jujurnya. Emang iya, menguras. memang menguras, tetapi percayalah kita tetap melakukannya dengan seluruh jiwa, raga, Dengan dan sukacita. perasaan, dan Iyalah, sukacita dan wajib ketulusan lah. kita. Oke, terima kasih.